Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Puji Rizky Irani. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian materi sejarah terkait proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Materi ini termasuk dalam Sejarah Indonesia kelas 11 semester ganjil KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran sejarah yang hendak dicapai yaitu peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Portugis ke Indonesia. 2. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Spanyol ke Indonesia. 3. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia. 4. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, pokok bahasan dalam KD 3.1 ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Portugis ke Indonesia. Kedua, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Spanyol ke Indonesia. Ketiga, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Keempat, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia, di mana 4 pokok bahasan tersebut akan dipelajari dalam 3 pertemuan atau tatap muka, dengan aktivitas pembelajaran di setiap pertemuan menggunakan sintak model inquiry learning adaptasi PEDAST. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertemuan pertama dengan 2 pokok bahasan dijadikan satu sekaligus, yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Adakah dari kalian yang mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kalian perhatikan materi dari pokok bahasan berikut dengan seksama ya. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu mencari 3G, Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan,
gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi perjalanan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usulan Pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Bangsa Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng São Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik. Namun, Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah bangsa Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore, di mana Tidore yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut, hingga pada tahun 1529, perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku. Sedangkan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Setelah kalian memperhatikan materi terkait dua pokok bahasan tersebut, di sini saya akan memberikan beberapa permasalahan atau persoalan yang perlu kalian pecahkan. Pertama, buatlah perbandingan kronologis proses masuk dan perkembangan antara bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Kemudian, berilah argumentasi Anda. Kedua, mengapa bangsa Portugis dan Spanyol melakukan penjajahan ke Indonesia? Analisislah alasan kedua bangsa tersebut menjajah jika ditinjau dalam segi ekonomi. Ketiga, analisislah dampak positif dan negatif yang terjadi di Indonesia setelah Portugis dan Spanyol masuk dan melakukan penjajahan ke Indonesia. Buatlah kesimpulan berdasarkan fakta-faktanya. Dari tiga permasalahan tersebut, adakah permasalahan yang kurang dipahami oleh kalian?
Jika sudah dipahami, selanjutnya hal yang perlu kalian lakukan untuk memecahkan beberapa masalah tersebut yaitu dengan cara mencari informasi tambahan dari sumber-sumber bacaan lainnya, baik itu buku, jurnal, artikel ilmiah, multimedia interaktif, dan internet. Setelah kalian mendapatkan informasi tambahan, kemudian catatlah poin-poin penting yang sesuai dan relevan dengan permasalahan, sehingga setiap informasi yang kalian dapatkan dapat dianalisis kebenarannya. Selanjutnya, tulislah kesimpulan kalian dari hasil temuan yang telah dikaji dan dianalisis sebelumnya ke dalam buku atau lembaran catatan untuk kemudian nanti dikumpulkan. Adakah dari kalian yang berani untuk mengungkapkan hasil temuannya tanpa saya tunjuk? Jika tidak, saya akan menunjuk kalian secara acak agar semua anak dapat mengemukakan kesimpulannya masing-masing. Kalian juga dapat saling berdiskusi dengan memberikan kritik, saran, dan pertanyaan terhadap hasil temuan satu sama lain. Created using Powtoon.